Yang pertama ini tes psikotes soal bacaan. Ini nanti waktunya kurang lebih 10 menit, soalnya 1 sampai 25. Nah, ini seperti ini. Ini ada bacaan. Ini soalnya. Nah, ini bacaannya itu buat kira-kira 3 sampai 5 soal. Nanti ganti lagi soal bacaannya, ganti lagi gitu ya. Sampai 25 soal. Nah, ini contoh soalnya, mari kita simak baik-baik ya. Ini kan Alzheimer disebabkan oleh pembentukan plak-plak di otak. Nah, ini pernyataan ini tuh ada di bacaan ini apa enggak? Kalau pernyataan ini ada, berarti nanti sobat pilih benar gitu ya. Kalau tidak ada, berarti salah. Atau mungkin kalau pernyataan ini enggak ada di bacaan ini, berarti pilih tidak ada informasi. Ini nanti sobat pilih salah satu ya. Kalau sudah, berikutnya. Ini soal bacaan tuh seperti ini. Oke, lanjut kita ke tes psikotes yang kedua, itu ini tes hubungan kata. Tes hubungan kata waktunya 5 menit, jumlah soalnya 22. Oke, petunjuknya seperti ini. Antara kata pertama dan kedua memiliki suatu hubungan tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu di antara 5 kata pilihan harus juga terdapat hubungan yang berkaitan. Carilah kata tersebut. Contoh 1. Hutan, pohon sama dengan tembok. Tembok ini apa nih? A. Batu bata. B. Rumah. C. Semen. D. Putih. E. Gading. Jawabannya nomor 1, terdapat hubungan bahwa hutan terdiri dari pohon-pohon. Ini ya, hutan jadinya pohon. Oleh karena itu, maka hubungan antara tembok adalah bahwa tembok terdiri dari batu bata. Berarti jawabannya yang A, ini ya, batu bata. Kemudian contoh soal yang nomor 2 ini gelap. Ini terang. Gelap, ini terang. Kalau basah apa nih? A. Hujan. B. Hari. C. Lembab. D. Angin. E. Kering. Yang nomor 2 gelap berlawanan dengan terang. Nah, ini berarti lawan kata ya. Oleh karena itu, lawan kata dari basah adalah kering ya. Jawabannya E. Nah, ini jadi bisa persamaan kata, bisa lawan kata, bisa hubungan kata. Nih yang seperti ini juga bisa. Nih ya, hubungan kata. Soalnya 1 sampai 22. Nah, seperti ini. Waktunya 5 menit. Cepet banget. Jadi sobat harus cepet nih mikirnya ya. Ini contoh soalnya. Ini lemah, kuat. Lemah jadi kuat. Kalau rendah apa nih? Tinggi, dalam, jauh, besar, pendek. Mungkin isinya yang tinggi mungkin ya. Oke, kalau sudah, berikutnya gitu terus ya. Next kita ya, lanjut. Nah, ini dia soal psikotes yang ketiga. Ini deret angka. Waktunya 12 menit, jumlah soalnya 32. Ini nanti sobat cari aja yang menurut sobat mudah dulu ya. Soalnya seperti biasa deret angka itu cukup rumit. Nih petunjuknya seperti ini nih. Setiap deret angka di bawah ini mempunyai irama atau pola tertentu. Anda diminta untuk memilih salah satu jawaban yang merupakan urutan angka yang belum terisi dengan memilih salah satu dari pilihan jawaban yang ada. Ini contohnya nih, nomor 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, lanjutannya apa nih? A. 13, B. 15, C. 17, D. 19, E. 23. Nah, isinya pada contoh 1 dapat dilihat iramanya adalah selalu ditambah 2. Nah, ini berarti tambah 2 ya. 1 ke 3 kan tambah 2, 3 ke 5 tambah 2 gitu ya. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah 13. Jadi lanjutannya nih 13. Nah, pilihannya yang A ya jawabannya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini ya. 4, 8, 16, 32, 64. Lanjutannya apa nih? Wah, angkanya gede-gede semua. Nah, ini yang nomor 2 iramanya adalah selalu dikalikan 2. Jadi bilangannya selanjutnya adalah 128. Isinya yang D ya. Nah, ini bisa ditambah, bisa juga di perkalian gitu ya, kelipatan, bisa juga nanti pengurangan juga bisa. Mungkin sobat harus pintar-pintar menentukan polanya ya. Cari aja yang soal-soal termudah aja dulu. Kalau nggak bisa, next aja. Waktunya 12 menit ya kira-kira. Deret angka soalnya 1 sampai 32. Wah, ini nomor 1 nih. 106, 53, 50, 25, 22, 11. Lanjut. Ini nanti sobat bisa pelajarin sendiri ya di rumah. Oke, kalau sudah, perintah aritmatika ya. Nah, ini juga rada rumit juga. Sobat harus banyak-banyak belajar ini. Ini waktunya kurang lebih 12 menit, jumlah soalnya 25 ya. Ini petunjuknya. Tes ini terdiri dari soal-soal berhitung. Perhatikan contoh. Ini contohnya nih. Kayak soal pelajaran sekolah lah. Badrun mendapatkan upah Rp70 setiap jam untuk pekerjaan yang dia lakukan. Berapakah upah yang akan diterimanya jika ia bekerja dalam waktu 8 jam? Nah, ini 1 jam ini 70 nih. Nah, terus kalau 8 jam itu berapa?
A 350, B 450, C 560, D 480, E 640. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah nih 560 ya, berarti yang C. Nih. Ya seperti inilah sobat, harus teliti dan paham. Ini soalnya cerita aritmatika nih. Waktunya 12 menit. Soalnya 1 sampai 25. Soal yang pertama nih, soal total pelamar di Indomaret per bulan September adalah 3.500 orang. Hanya 12% yang lolos seleksi psikotes. Berapa total pelamar yang lolos seleksi? Nah, ini jadi ada persen-persenannya juga nih. Sobat, ini harus berarti pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian juga ada persen-persenannya juga. Nanti mungkin ada apa yang jarak waktu itu juga mungkin ada juga. Sobat harus pelajari semua ya. Nah, ini dipilih yang mana, sobat bisa dipelajarin di rumah nih. Untuk lebih jelasnya bisa di screenshot juga nggak apa-apa ini videonya. Barangkali saya menjelaskannya kecepatan atau mungkin kurang jelas, jadi kan sobat bisa apa dipelajarin sendiri kan kalau di screenshot. Oke, kalau udah berikutnya gitu ya, lanjutlah kita. Nah, ini next psikotes yang kelima ini tes soal ini nih, pola gambar. Nah, seperti ini nih, ini pola gambar nih, waktunya 10 menit, jumlah soalnya 25. Kalau ini menurut saya sih mungkin cukup mudah, jadi sobat harus teliti sih, tetap teliti, tapi juga harus cepat nih mikirnya. Berikut Anda dihadapkan dengan soal-soal pola gambar, di mana tugas Anda adalah memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pola gambar yang ada. Nih ya, waktunya 10 menit, soalnya 1 sampai 25. Ini soal yang pertama nih. Ini kan kotak pertama bulat kosong kan. Nah, kotak yang kedua bulat, tengahnya ada kayak ini plusnya kan. Nah, ini kotak selanjutnya ketiga bulat silang nih. Nah, keempatnya apa nih? Jadi ini jadinya ini. Kalau yang ini nih jadinya apa? Ini pilihannya yang ini nih. Sobat, menurut sobat yang mana nih? Mungkin kalau menurut saya sih ini mungkin ya. Nah, kalau nggak salah. Jadi kan ini kan, nah ini bulat nih, ada tambah ininya, plusnya ini kan. Kan seperti ini, kalau ditambah plus, nah ini mungkin jadinya yang ini. Oke, seperti itu ya kira-kira. Next ya, lanjut kita. Ini dia soal jenis soal psikotes yang ke-6 nih, itu soal mencocokkan. Ini menurut saya juga cukup mudah nih, sobat harus kalau bisa benar semua, tapi waktunya juga ngeri juga sih, ini cuma 2 menit. Ini jumlah soalnya juga banyak. Nah, kita coba aja ya. Ini petunjuknya seperti ini nih. Berikut Anda akan dihadapkan dengan soal mencocokkan. Tugas Anda adalah membandingkan apakah dua kumpulan huruf yang ada di soal tersebut sama atau tidak. Jika sama maka jawab benar, jika tidak maka jawab salah. Ini contohnya nih. Ini kata pertama, ini kata kedua ya. Perhatikan baik-baik sedetail mungkin ya. Ini K besar, K kecil, N kecil, D kecil, E kecil, S kecil, A kecil. K besar, K kecil, N kecil, D kecil, E kecil, S kecil, A kecil. Berarti sama ya, nggak ada yang beda. Pada contoh soal yang satu, jawaban yang paling tepat adalah benar. Nih, sama persis. Ini sama ini. Nih. Contoh yang kedua nih. Nih, tulisannya, bacanya Indomaret. Nah, yang kedua. Nih, nah ini nih, ini angka 1 nih, bukan ini. Berarti beda ya. Jadi jawabannya salah. Nah, ini soalnya nomor 1 seperti ini nih. RVBH4H, RVBH4H. Sama enggak nih? Nah, kalau sama berarti benar ya. Kalau mungkin salah ya salah, tapi ini harusnya sih benar. Oke, kayak gitulah. Harus cepat nih, soalnya waktunya juga singkat. Oke, next ya, berikutnya soal tes psikotes yang terakhir nih, yaitu tes kepribadian. Nah, waktunya juga cukup lumayan ini, 120 menit. Berarti berapa? 2 jam ya, lama juga. Tapi soalnya 49. Kalau ini mungkin nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Emang apa? Sesuai dengan kepribadian sobat lah. Ini petunjuknya nih. Anda akan dihadapkan pada sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang berpasangan tentang berbagai hal yang mungkin Anda suka atau ingin melakukan, atau tidak suka atau tidak ingin melakukan. Perhatikan contoh di bawah ini. Nih, A, saya suka membicarakan orang lain. B, saya suka bekerja sampai lupa waktu. Manakah dari kedua pernyataan tersebut yang paling menggambarkan diri Anda? Ini yang cocok sama diri sobat itu apa nih? A atau B? Pernyataannya itu. Bila Anda lebih suka membicarakan orang lain daripada bekerja sampai lupa waktu, maka silahkan klik pada pilihan tersebut. Tetapi bila Anda lebih suka bekerja sampai lupa waktu daripada membicarakan orang lain, maka silahkan memilih atau klik pada pilihan tersebut.
bila terjadi dalam satu nomor terdapat dua pernyataan yang sama-sama menggambarkan diri Anda. Jadi sama nih, A sama B itu sobat sesuai nih, sobat pengen dipilih, silahkan tetap memilih salah satu. Jadi sobat tetap milih salah satu ya, yang paling menggambarkan diri Anda. Jangan sampai ada soal yang tidak terisi ataupun diisi lebih dari satu jawaban. Silahkan memilih jawaban didasarkan pada kesukaan dan perasaan Anda sekarang, bukan didasarkan pada apa yang Anda anggap wajar. Tidak ada jawaban yang salah selama jawaban tersebut sesuai dengan diri Anda. Ini berarti seperti psikologi ya, tes psikologi gitu. Ini waktunya cukup lama juga, jadi sobat pilih yang teliti, yang benar-benar sesuai dengan diri sobat itu yang mana. Nih soalnya 1 sampai 49 ya, tes kepribadian. Ini yang nomor 1 nih, silahkan memilih jawaban didasarkan pada kesukaan dan perasaan Anda sekarang. Jadi perasaan Anda yang sekarang ini pas lagi tes ini loh, perasaannya tuh lagi seperti apa nih. Jadi pilihannya ada 2 nih. Yang pertama nih, saya pandai mengendalikan diri. Yang kedua, saya bergaul baik dengan semua orang. Yang mana nih? Mungkin nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah ya. Jadi ini emang sesuai dengan karakter pribadi sobat itu seperti apa. Nanti yang bisa menilai mungkin HRD lah seperti apa ini.